Samengko ingsun tutur sembah catur supaya lumuntur dihin raga cipta jiwa rasa kaki ing kono lamun tinemu tandha nugrahaning manon. Ya, itu tadi salah satu tembang gambuh di serat Wedotama, tembang yang ke-48 itu tentang sembah. Tadi disebutkan ada sembah raga, sembah cipta, sembah jiwa, dan sembah rasa. Ya maaf kalau suaranya kurang, karena saya kan bukan seniman. Baik, yang menariknya adalah bahwa sembah, ya ini kalau saya artikan sebetulnya kan sebuah meditasi ya. Kenapa saya sebut itu meditasi, nanti saya akan jelaskan di belakang, bahwa meditasi itu pun berkaitan ada yang namanya sembah raga atau meditasi untuk fisik kita, raga kita. Seperti apa penjelasannya? Tetap ikuti terus video ini sampai selesai. Namun sebelumnya kami ingatkan Anda untuk terlebih dahulu subscribe, like, dan menekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi video-video menarik dari kami. Sembah raga puniku pakartine wong amagang laku sesucine asarana saking ware kang wus lumrah limang wektu wantu wata ing weweton. Nah, di video kali ini saya akan bahas tentang sembah yang pertama atau sembah raga. Namun sebelumnya saya mau jelaskan kenapa saya menerjemahkan sembah ini sebagai sebuah meditasi. Ya, karena yang pertama, istilah sembah itu sendiri tidak selamanya dikonotasikan seperti pemaknaan sembah yang sekarang ya, sembah pada Tuhan, menyembah itu kan sebuah bentuk sujud atau kepatuhan. Itu kalau di Jawa sembah salah satunya mungkin seperti itu. Tapi kalau kita telusuri lagi istilah sembah ini kan bisa sembah bekti kan kepada orang tua. Itu sebuah penghormatan. Nah, kalau dalam sehari-hari sembah, ya orang berterima kasih itu matur sembah suwun. Nah, ada kata sembahnya. Apakah dia berarti menyembah Anda? Ya tidak. Artinya apa? Bahwa kata sembah ini bisa diterjemahkan, diartikan, ditafsirkan dengan beragam makna, termasuk saya menerjemahkannya sebagai sebuah meditasi. Itu yang pertama dari istilah. Yang kedua, memang
ketika saya telisik lagi di dalam isinya di serat Wedotomo ini tentang sembah catur itu adalah proses kesadaran atau tingkat-tingkat kesadaran di dalam meditasi. Makanya saya terjemahkan sebagai meditasi. Baik, kembali ke topik bahwa kali ini saya akan bahas tentang sembah rogo. Sembah rogo itu menarik kan, bahwa ternyata di Jawa itu raga atau badan kita itu bisa bermeditasi ya. Jadi dijelaskan sembaraga puniku itu pakartine wong amagang laku, ya, orang yang sedang menjalankan laku. Laku itu apa sudah saya jelaskan di video yang lalu. Nah, laku itu sebetulnya adalah sebuah proses meditasi ya. Proses meditasi itu apa sih? Inti dari meditasi itu adalah mengatur cipta rasa karsa supaya fokus kan. Apapun metode Anda, dari manapun metode itu berasal, itu meditasi pasti mengajarkan untuk tetap fokus. Jadi ya, sembah rogo atau meditasi untuk badan itu ada ya, salah satunya contohnya itu patrapnya atau patrap itu apa ya, perilakunya atau apa, wujudnya itu adalah orang yang sedang menjalankan laku, orang yang tirakat, orang yang dan sebagainya. Jadi sesucinya atau kalau istilah modernnya meditasi kan cleansing itu kan, sarananya dengan warih itu air, dengan air ya iya kalau orang mau ritual, orang mau tirakat, mau laku itu bersuci itu dengan air, dengan keramas atau jamas. Nah, tentang jamas kan sudah saya jelaskan di video yang lalu dengan bermacam-macam sarana. Ini disebut kalau untuk rogo itu dengan air. Ya, mandi keramas, mandi membersihkan diri. Nah, fungsinya sudah saya jelaskan di episode lalu. Nah, ini kemudian ya dicontohkan, ada contohnya tapi saya tidak akan bahas supaya tidak keluar dari topik dan nanti jadi perdebatan. Saya akan lanjutkan di bait terakhir bahwa itu ada wantu wataing weweton, artinya ada aturannya, ada aturan, ada waktunya, ada adab, ada tata caranya untuk melakukan meditasi raga ini. Jadi sangat menarik kalau kita bahas tentang meditasi. Meditasi itu ada hubungannya dengan badan, dengan tubuh kita, dengan kesehatan. Bahkan di serat selanjutnya itu jelas disebutkan dengan kesehatan kita atau dengan olahraga seperti yang saya bahas di video yang lalu. Nah, ini bunyinya, wong seger badanipun, otot daging, kulit balung sumsum, tumrahing rah, memarah antenging ati nunungku,
angruwat ruweting batos. Jadi orang-orang yang sehat badannya, otot, daging, kulit, tulang, dan sumsum. Jadi orang yang sehat badan, peredaran darahnya itu akan mempengaruhi darah dan menjadikan tenangnya hati. Nah, ini yang tidak kita pelajari mungkin ya karena memang kalau meditasi dari India pun tetap ada yoga kan, itu tetap ada senam, ada olahraga. Nah, itu kita harus ketahui, pelajari bahwa meditasi itu tetap ada kaitannya dengan olahraga. Nah, olahraga itu apa ya? Tentang peredaran darah kita. Ya, di sini disebutkan kalau badannya segar, otot, daging, tulang, dan sumsumnya itu alirannya bagus, lancar, itu akan membawa tenangnya hati. Artinya apa? Kalau kita itu sering tetap melakukan olahraga, ya minimal peregangan atau senam-senam ringan sebelum meditasi, itu akan mempengaruhi tenangnya hati. Nah, tenangnya hati ini akan menjadikan pikiran kita itu juga tenang, juga bersih. Ya, kalau bahasa Latinnya kan mens sana in corpore sano kan. Di dalam badan yang sehat akan didapat jiwa yang sehat juga kan. Nah, ini selaras kan dengan teori-teori atau konsep-konsep dari luar negeri yang dipercaya, diyakini dan terbukti sampai sekarang. Artinya apa? Ya, konsep di Jawa itu tentang ini ada. Nah, kembali ke meditasi atau meditasi rogo ini adalah bagaimana kita menciptakan badan kita itu supaya aliran darahnya, ya tadi disebut otot, daging, kulit, tulang, dan sumsum. Artinya kan jeroan ya, seluruh badan kita itu seger. Orang yang sehat itu kita harus memperhatikan tentang kesehatan juga, kesehatan badan supaya apa? Tenang pikiran. Nah, tenangnya pikiran itu akan membuat tenangnya hati kita dan kita tetap fokus dalam meditasi. Itu tentang sembahrogo. Makanya kan orang ada laku, ada ini, ada tirakat, itu kan bebersihnya dulu dengan air, dengan wareh, seperti saya jelaskan video yang lalu. Dan tujuannya apa? Nah, itu jawaban dari video yang lalu. Kenapa orang kok ini enggak ada hubungannya, orang pengen kaya, pengen rezekinya lancar, pengen pangkatnya tinggi, kok harus puasa, harus tirakat ke sini ke situ. Ya, ini jawabannya adalah itu bagian dari meditasi atau sembahrogo untuk mengolah badan kita. Nah, kalau badannya diolah, yang ngolahnya kan macam-macam kan ya, makanya kan kelihatannya wah ini kok menyiksa badan, nyiksa tubuh ya. Ya, kalau Anda bandingkan dengan atlet kan aneh dipikir kan juga berat kan. Wah, angkat beban, angkat ini ya. Kalau orang-orang yang ini kan enggak melakukan itu ya, tapi kan itu bagian dari mengolah badan kita, mengolah rogo kita, makanya kan disebut olah rogo.
Demikian tentang sembahrogo atau meditasi secara ragawi, meditasi raga kita. Kita akan bahas lagi tingkatan-tingkatan kesadaran dalam tingkatan meditasi selanjutnya di 4 sembah atau sembah catur dalam serat Wedotomo. Sampai jumpa di video berikutnya.